リンクスタート。 Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiswana Cahya Kusuma. Nama saya Kawan. Kami dari kelas 9B akan menyajikan tentang perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Untuk menemani pembelajaran kita hari ini, kami akan menyajikannya sambil mendengarkan lagu. UUD 1950, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer, yaitu di mana kabinet disusun atas perubahan kekuatan kepartaian dalam suatu parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kekuatan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat memiliki kekuasaan. Jika suatu kabinet dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya, maka parlemen berhak untuk membubarkannya. Sistem ini juga disebut sebagai sistem demokrasi liberal. Yang digunakan adalah sistem kabinet, yaitu para menterinya dipilih dari tokoh-tokoh aktif dan yang tanpa memperhatikan partainya. Fungsi dan tujuan dari kabinet ketiga, yaitu satu, mengulangi praktik kerja korupsi di kabinet, dua, mengulangi terjadinya malaysia kabinet, dan tiga, meningkatkan kinerja dari para kabinet. Kabinet yang dijabat pada masa demokrasi parlementer yaitu satu, kabinet taksir, dua, kabinet Suliman, tiga, kabinet Wilopo, empat, kabinet Alisas Promejojo satu, dua, kabinet Burhanuddin Harahap, 6 kabinet Alisas Promejojo 2, dan 7 kabinet Juanda. Dari banyaknya partai politik yang ada saat itu, kami akan menampilkan 3 jenis partai politik, yaitu 1, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, 2, Partai Komunis Indonesia, dan 5, Partai Nasional Indonesia. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi adalah partai politik Islam yang pernah ada selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda yang terlarang dan telah dibubarkan. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasok sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada 1950-an dan 1990-an. Saat kabinet Burhanuddin Harahap dilaksanakan seperti yang paling populer, demokratisme. Pemilu tersebut dijalankan dan dilaksanakan dengan 2 tahap. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR. Hasilnya adalah 272 anggota DPR terpilih. Pada pembentukan kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1995, dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante dan menghasilkan sekitar 542 orang anggota Dewan Konstituante. Pemilu tahun 1995 berhasil diselenggarakan dengan lancar, namun keadaan politis dan keamanan pada saat itu tidak stabil, sehingga menimbulkan banyak pergolakan di berbagai daerah. Pergolakan tersebut berkembang menjadi gerakan pemberontakan, salah satunya adalah APRA adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Pemberontakan ini didasari oleh rakyat yang memiliki kepercayaan akan datangnya Ratu Adil yang memerintah dengan adil dan bijaksana. APRA bertujuan mempertahankan bentuk negara federal. APRA juga pernah melakukan serangan di kota Bandung dan membunuh anggota TNI. Namun pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi. Konferensi KA dan Deklarasi Juanda. Dari banyaknya masalah yang dihadapi di Indonesia, ada juga keberhasilan yang diraih pada masa demokrasi parlementer. Seperti KAA adalah
konferensi yang dilakukan pada tanggal 18 sampai 24 April 1995 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan data sila Bandung. Dari konferensi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti pamor Indonesia yang naik, hubungan pembebasan Irian yang klasik Juanda. Sebelum deklarasi ini, Indonesia menggunakan peraturan kolonial sehingga lautan Indonesia lebarnya hanya 7 mil. Hal ini menyebabkan banyak kapal asing yang masuk dengan bebas. Karena hal itu, Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial atau dikenal dengan deklarasi Juanda, sehingga menyebabkan luas Indonesia menjadi 2,5 kali lipat besar. Deklarasi ini kemudian ditetapkan pada konferensi hukum laut 3 PBB tahun 1995. Presentasi dari kami, kita tadinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Parlemen dan presidennya segera akan bergerak. UDS 1960 sama kita gimana para suatu kabinet dari sistem pemerintahan itu saya buka dari Aduh. Mari,